Tuntutan mencopot Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam 8 poin sikap politik Forum Purnawirawan Prajurit TNI pada 17 April lalu. Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko yang membacakan pernyataan sikap itu mengatakan, tuntutan mencopot Gibran merupakan buah aspirasi yang berasal dari para purnawirawan dan masyarakat sipil. Menurut dia, sebagai seorang pemimpin, Gibran semestinya memiliki kapasitas dan kompetensi yang mumpuni. Yang tak kalah penting, dalam proses pencalonannya haruslah dilakukan dengan tidak memanipulasi aturan perundang-undangan yang ada. Delapan, mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf I Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Tuntutan mencopot Gibran sebagai wakil presiden hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pemakzulan. Sebagaimana ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, presiden dan wakilnya dapat diberhentikan apabila syarat-syarat antara lain melakukan pelanggaran hukum, pengkhianatan terhadap negara, melakukan perbuatan tercela, hingga tidak lagi memenuhi syarat terpenuhi. Mekanisme pemakzulan dapat diusulkan kepada DPR untuk dibentuk panitia angket. Dosen Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada Yanca Arizona mengatakan, apabila dugaan pelanggaran hukum hingga melakukan perbuatan tercela yang dilakukan wakil presiden terbukti, maka presiden harus mengusulkan 2 nama calon pengganti kepada MPR. Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Jenderal Sudirman Muhammad Fauzan menjelaskan, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Dasar, mekanisme pemakzulan dapat dilakukan dengan penyampaian aspirasi dugaan pelanggaran presiden atau wakilnya kepada DPR untuk ditindaklanjuti dengan membentuk panitia angket. Setelah terbentuk dan melakukan penyelidikan, panitia angket mesti menguji temuannya di Mahkamah Konstitusi. Peristiwa pergantian presiden dan wakil presiden baik dengan cara mengundurkan diri atau melalui mekanisme pemakzulan menjadi bagian yang mengiringi perjalanan bangsa ini. Pada 1 Desember 1956 atau 68 tahun silam, wakil presiden pertama Muhammad Hatta resmi mengundurkan diri dari kursi wakil presiden. Pengunduran diri proklamator asal Bukit Tinggi, Sumatera Barat ini disampaikan melalui warkat yang ditujukan kepada DPR yang kala itu dipimpin oleh Sartono. Kekosongan jabatan wakil presiden kembali terjadi seperempat abad setelahnya. Pada 21 Mei 1998 atau setelah runtuhnya rezim pemerintahan Soeharto, B.J. Habibie sebagai wakil presiden naik menggantikan Soeharto yang menyatakan mundur. Kekosongan jabatan ini berlangsung selama 1 tahun atau pada 20 Oktober 1999. Usai Abdurrahman Wahid dipilih MPR menjadi presiden dan Megawati Soekarno Putri sebagai wakilnya di pemilu 1999. Tetapi, kekuasaan Abdurrahman Wahid tak berlangsung lama. 2 tahun memimpin atau pada 21 Juli 2001, MPR menghela sedang istimewa untuk memakzulkan Abdurrahman yang kala itu berupaya membubarkan parlemen. Usai dimakzulkan, Megawati Soekarno Putri menjadi penggantinya. Ia menunjuk mantan Ketua DPR Hamzahas sebagai wakil presiden hingga berakhir masa kepemimpinannya di 20 Oktober 2024. Hamzahas merupakan wakil presiden yang dipilih oleh MPR pada sidang yang diikuti oleh 700 anggota DPR pada 23 Juli 2001. Politikus P3 ini memperoleh suara lebih banyak dari 2 kandidat lainnya, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan politikus Partai Golkar Akbar Tanjung. Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Jenderal Sudirman Muhammad Fauzan menjelaskan, mekanisme pemakzulan yang dilakukan terhadap Abdurrahman Wahid tidak dapat dilakukan pada pemerintahan saat ini. Ia mengatakan, setelah dihelatnya pemilihan umum yang diikuti langsung oleh rakyat pada 2004 dan dilahirkannya Mahkamah Konstitusi, maka mekanisme pemakzulan mesti dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar.